Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F, Fikih Muamalah 2B, ingin menjelaskan mengenai tinjauan fikih terhadap jual beli valuta asing. Perkenalkan, nama saya Gofi Maulana dengan NIM 19101160025. Saya Maufiratun Nisa dengan NIM 1910116011. Saya Nabil Ahmad Izzuddin dengan NIM 1910116021. Saya Firdalia dengan NIM 1910116022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Maufiratun Nisa. Kepada Saudari Maufiratun Nisa dipersilakan. Yang pertama ada sekilas jual beli tentang valuta asing. Valuta asing ialah mata uang negara lain seperti dolar Amerika, ringgit Malaysia, baht Thailand, dan lainnya. Pertukaran antara mata uang satu negara dengan mata uang negara lainnya dikenal dengan transaksi perdagangan valuta asing. Transaksi valuta asing biasanya disediakan oleh money changer, bank, dan sebagainya. Dalam kegiatan perdagangan internasional antara suatu negara dengan negara yang lainnya, perlu dilakukan transfer dan konversi mata uang dari mata uang negara asal ke mata uang negara yang terlibat, karena nilai tukar mata uang setiap negara berbeda-beda. Dalam Kamus Bahasa Arab, transaksi valuta asing disebut dengan al-sorf. Secara harfiah, al-sorf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah, al-sorf adalah jual beli dengan uang, baik yang sejenis atau berbeda jenis. Maksudnya adalah jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak atau emas dengan perak, baik fungsinya sebagai perhiasan atau emas lugon maupun sebagai uang atau alat tukar atau naqdan. Al-sorf merupakan akad jual beli mata uang baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan dasar hukum transaksi al-sorf. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sorf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat Al-Maidah ayat 90. Pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tertekan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan seterusnya. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Selanjutnya itu ada juga terdapat di hadis yang berbunyi sesungguhnya jual beli itu hanyalah boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Jadi dalam jual beli itu harus ada kerelaan atau harus antara suka sama suka di antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, boleh menjual tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam, sama sebanding tunai dengan tunai. Selanjutnya ada fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI nomor 28 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 tentang al-sorf. Selanjutnya, akad dalam jual beli valuta asing. Dalam transaksi jual beli valuta asing dalam perbankan syariah, akad yang digunakan adalah akad syorof. Ada 5 rukun syorof. Yang pertama adalah penjual atau al-bai, yang kedua adalah pembeli atau mustari, yang ketiga adalah mata uang yang diperjualbelikan atau syorof, yang keempat adalah nilai tukar atau si'rus syorof, yang kelima adalah ijab kabul atau sigot.
Selanjutnya adalah syarat dalam bertransaksi jual-beli valuta asing. Yang pertama, tidak bertujuan untuk spekulasi. Yang kedua, ada motif kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai sebelum kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, berpisah, serta tidak ada akhir syarat. Yang terakhir, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Selanjutnya ada skema Alshorf. Yang pertama, adanya serah terima antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Yang ketiga, penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Next. Selanjutnya ada jenis transaksi valuta asing dan hukumnya. Ada transaksi spot, transaksi swap, transaksi forward, dan option. Yang pertama, transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai. Yang kedua, transaksi swap, ialah suatu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Yang ketiga ada transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Hukumnya adalah haram karena harganya bisa berubah. Yang terakhir ada transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Dengan memperhatikan pengertian transaksi keempatnya, maka beberapa perilaku perdagangan valuta asing yang berlangsung di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, seperti forward, swap, dan option trading yang di dalamnya mengandung unsur goror, maisir, dan riba. Oleh karena itu, transaksi valuta asing yang diperkenankan untuk dijalankan di bank syariah adalah transaksi valuta asing dengan tunai atau penyerahannya 2 hari kemudian, atau transaksi spot. Ya, berikutnya ada problematika valuta dalam fikih. Pada dasarnya semua jenis muamalah boleh, tidak ada satu jenis model pun yang diharamkan kecuali ada dalil atau nas yang melarangnya, atau jenis model muamalah yang bertentangan dengan hukum syariah. Fikih muamalah mengkompromikan thubut dan mur'unah. Nah, thubut sendiri ini bermakna tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Maknanya, dalam prinsip Islam baik dalam hal akidah, ibadah, dan muamalah bersifat istiqomah dan tidak berubah-ubah sampai kapanpun. Namun, dalam ajaran praktis Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah, itu bersifat mur'unah, itu yang bermakna lentur atau fleksibel, menerima perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, fikih muamalah dibangun atas prinsip kemaslahatan dan ilat, atau alasan disyariatkannya suatu hukum. Nah, ini ada transaksi perdagangan internasional. Itu dia selalu memerlukan transfer dan konversi mata uang dari satu negara ke negara yang lain. Terdapat kebutuhan untuk mengkonversi mata uang dari satu mata uang ke mata uang yang lain. Dalam lalu lintas perdagangan internasional, hal ini mendorong terjadinya ada demand dan supply akan valuta asing yang pada akhirnya akan melahirkan transaksi jual beli falas di pasar internasional. Transaksi falas sendiri dalam perspektif hukum fikih muamalah diperbolehkan selama mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ini ada batasan-batasan dalam bertransaksi valuta asing. Yang pertama, pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai. Artinya, masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang secara bersamaan. Yang kedua, motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
bukan dalam rangka untuk berspekulasi. Yang ketiga, harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya, si C setuju membeli barang si D hari ini, asalkan D mau membeli kembali pada beberapa waktu yang akan datang. Nah, ini yang keempat, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Yang kelima, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan. Tujuan dari keharusan untuk melakukan transaksi secara tunai adalah untuk mencegah adanya gharar dan riba fadl. Dengan transaksi secara tunai, maka gharar dalam akad al-syaraf akan hilang karena time of settlement-nya dilaksanakan pada saat itu juga secara tunai. Selain keharusan untuk tunai, motif pertukaran juga dalam rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar negara, bukan dalam rangka untuk berspekulasi. Dalam transaksi valuta asing juga harus dihindari adanya jual beli bersyarat. Selain itu, transaksi berjangka harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terpercaya mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan, dan tidak dibenarkan dalam transaksi valuta asing untuk menjual barang yang belum dikuasai. Selanjutnya ada studi kasus implementasi jual beli mata uang asing atau al-sorf di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati. Penukaran valuta asing merupakan jasa yang diberikan Bank Syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama atau single currency maupun berbeda multi currency yang hendak ditukarkan atau dihendaki oleh nasabah. Akad sorf transaksi pertukaran antar mata uang yang berlainan jenis. BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US dollar, Malaysia ringgit, Japan yen, dan sebagainya. Dalam melakukan transaksi jual beli mata uang atau al-sorf, Bank Syariah Mandiri Cabang Pati menggunakan cara pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. Mekanisme transaksi SORF dalam Bank Syariah Mandiri. Yang pertama, bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah. Yang kedua, transaksi pertukaran yang tidak untuk mata uang berlainan jenis, falas atau valuta asing, hanya dapat dilakukan dalam bentuk spot. Yang ketiga, dalam hal transaksi pertukaran yang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan pada saat transaksi dilakukan. Next. Dapat diketahui bahwa prinsip yang dijalankan Bank Syariah Mandiri Cabang Pati sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai, sebelum kedua belah pihak berpisah serta tidak ada khiyar syarat. Dan yang terakhir, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Sedangkan mekanisme yang dijalankan Bank Syariah Mandiri Cabang Pati tergolong mudah dan sesuai syariat Islam, yaitu semua transaksi yang dilakukan menghindari dari unsur-unsur maisir, gharar, dan riba. Jual beli mata uang atau al-sarf memiliki manfaat, yaitu bagi nasabah, membantu nasabah dalam membeli atau menjual mata uang asing dengan cepat dan mudah. Nasabah dapat melakukan transaksi melalui rekening yang dimilikinya, sehingga lebih praktis dan efektif. Sedangkan bagi Bank Syariah Mandiri adalah membantu nasabah dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.